Oke, selamat siang, balik lagi di channel ini. Oke, jadi kali ini kita mau cek kamar mahasiswi Aligar Muslim University di India ini. Oke, dan kemarin aku udah review dan cek-cek juga kamar mahasiswa Aligar Muslim University, dan kali ini kita mau review dan sekalian juga cek kamar dia dan nanya juga berapa uang jajan dia dan berapa juga per bulannya dia bayar kosan tersebut. Dia ini juga adalah partner YouTube aku sekarang ini. Oke, langsung aja kita cek langsung ke kamarnya dia. Sekarang kita udah sampai di depan rumahnya. Ini rumah dia. Nah, rumahnya di atas itu. Oke, kita bakal masuk lewat gerbang sini, terus naik tangga lewat buat masuk ke atas sana. Oke, tutup dulu gerbang. Nah, oke, langsung aja kita jalan masuk. Nah, ini halaman dia, halaman rumah dia, parkirannya. Nah, di sini enak ada ayunan gitu. Ini mobil yang punya rumahnya. Nah, kita harus naik tangga di sana buat masuk ke dalam kamarnya. Oke, langsung aja kita naik atas. Ini udah di atasnya. Nah, dan itulah pemandangan India dari atas ini. Oke, langsung kita masuk. Nah, ini pintu pertama dan pintu kedua. Di sana itu rumah dia, pintu kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan inilah orangnya dia. Nah, ini adalah salah satu mahasiswi Aligar Muslim University di India ini. Nah, ini adalah kosan dia di sini. Nah, mau ngetor kamar. Iya dong, aku mau cek di mana sih kamar mahasiswi. Apa bedanya gitu kan, kamar cowok sama kamar cewek gitu kan? Apa mungkin lebih rapi atau lebih berantakan kamar cewek dibandingkan kamar cowok lah gitu. Cewek lebih rapi. Oh, cewek lebih rapi. Iyalah. Oke, langsung kita masuk ya. Boleh masuk nih? Masuk. Oh, masuk ya, kita masuk. Oke, jadi kita dipersilakan masuk ya. Jadi ini ruang pertamanya ya. Ini ruang pertamanya. Jadi ini nih kamarku tuh gimana? ada 2 ruangan. Ya. Ini sebenarnya kamar juga, cuma aku jadiin kayak ruang kayak kumpul-kumpul. Kalau ada temen mampir ke sini terus jadiin dapur. Nah, berhubung gak ada dapur, jadi ini jadi dapur. Jadi ini meja, ini buat kompornya, ini buat peralatan piring-piring segala macam. Oke, jadi ini dapurnya ya, intinya dapurnya. Iya, dapurnya. Sebenarnya nggak ada tempat khusus buat dapur, tapi di sini bukan dapur, tapi dibuat dapur gitu Iya, kan. Nah, karena jadi ya, mau ditaruh gimana meja lagi. kan. Karena ukurannya juga minimalis gitu kan. Jadi kita harus buat dapur sendiri, bener? Iya. Oke, bener kan. Iya. Kan kalau cewek kan kreatif gitu kan, maksudnya cewek kalau lagi ngebangun kamar atau ngerapin kamar, dia kreatif sendiri kalau cewek. Jadi Bukan cuma cewek yang kreatif, cowok juga kreatif. maksudnya Cowok juga, kebanyakan kalau cowok juga kita juga buat meja juga sih, buat kompor juga, karena kebanyakan dari rumah kita itu nggak ada dapurnya gitu. Jadi kita buat meja khusus tersendiri buat dapur gitu. Nah, oke, jadi ini dapurnya ya. Dapur daripada mahasiswi Aligar Muslim University. Nah, gimana menurut kalian, ini dapurnya rapi apa enggak gitu? Kalau nggak rapi di komen gitu. Kalau nggak rapi langsung di komen ya. Jangan segan-segan buat komennya. Nah, selain ini apa yang dibanggakan dari dapur ini? Aduh, sorry berisik banget suara mobil di sana ya, karena ini jalan besar di sini. Luar biasa India ini. Oke, jadi selain apa tadi? Kita ulangi lagi. Selain dapur ini yang mewah, apalagi yang Anda punya yang mewah? kulkas lah. Kulkas. Kulkas yang dibanggain ternyata. Nah, sih sebenarnya ini pemberian senior, jadi Oke. kayak turun-temurun. Jadi aku dapat warisan dari senior. Oke, jadi hanya menikmati warisan ya. Iya, Aduh, luar biasa. Ada beberapa dari warisan, ada sendiri juga. Oke, jadi itulah salah satu uniknya mahasiswa di sini ya. Jadi nggak banyak barang yang kita punya, tapi banyak barang-barang yang pemberian dari kakak-kakak kelas kita yang udah lulus. Bener gak?
Bener banget. Apalagi kan nanti tahun ini udah selesai, pasti banyak kali nih warisan. Jadi akhir tahun mereka lulus itu barang warisan udah kita tagih semua ya? Iya. Bener gak? Udah booking, aku booking ini ya, aku booking ini loh. Jadi udah berebut kita booking ke orangnya yang mau lulus tersebut biar dapat barang-barangnya ya. Bener gak ya? Oke, itulah uniknya lah kami di sini lah. Jadi ini dapur. Ini buat duduk-duduk kumpul kalau ada teman main di sini. Ya. Ini sebenarnya ini lemari baju. Iya. Cuman luar biasa. jadi, malum guys kalau di pinggir jalan kita berisik banget di sini. Ini rumah aku tuh ya pinggir jalan banget. Jadi ini itu salah satu faktor yang membuat aku gak betah di India karena setiap ada mobil lewat itu berisik banget jadi bikin kita kesel sendiri ya. Terus apa kesannya ya kalau denger mobil berisik kayak gitu terus orang klaksonin di depan rumah sendiri di sini? Ya, gimana? Apa kita kesel mau emosi mau lempar batu dari atas ini ya? Bukan lempar batu lagi. Ini lemari. Oh, jadi ini lemari. Sebenarnya ini lemari baju, cuman dipindah lemarinya jadi ini jadi nganggur gitu nggak tahu. Jadi kosong ya, intinya kosong ya. Jadi ini kosong. Buat peralatan sepatu yang udah dicuci. Nah ini beras, minyak. Jadi ini dimanfaatkan tadinya buat lemari baju berhubung udah ada lemari bajunya dan sekarang dimanfaatin buat alat-alat dapur ya, gitu kan? Nah, kayak ada sembako gitu. Beras di sini buat stok 1 bulan ya, bener gak? Buat 1 bulan apa 2 hari nih dihabisin? Nggak tahu juga sih. Karena makannya banyak, biasanya 2 hari langsung habis. Nah kalau yang ini apa? Ini baju. Nah ini buat gantungan bajunya ya. Ini kayak baju. Di situ dia udah dipasang apa ini? Kertas kado. Kertas kado kayak gitu biar nggak kena cat-cat dari temboknya kotor. Jadi biar rapi gitu kelihatannya. Lemari jadi baju. Si temboknya ini nggak nempel sama baju. Jadi ini baju khusus kayak jubah, baju setengah lutut. Jadi taruhnya di sini semua sama jaket-jaket winter segala macam. Oke. Jadi intinya di sini dia adalah tempat ruang tamunya ya, bukan kamarnya kan? Bukan kamar ya. Aduh berisik banget. Jadi hanya ruang tamu buat orang ketika datang di sini dan duduk di sini ya. Iya. Nah, beda lagi buat ruang tidurnya kan? Beda. Oke, nanti kita review ruang tidurnya. Sekarang kita selesain dulu review di sini. Nah, terus apa lagi di sini yang ada? Kamar mandi. Kamar mandi ini yang paling penting di sini ya. Ini kamar mandinya imut banget. Kecil, minimalis gitu. Nah, ini kamar mandinya. Coba nanti kalian komen ya. Ya kalau kamar mandi cewek itu bersih atau enggak? Ini kamar mandinya. Ini pintunya. Ini kamar mandinya. Minimalis banget kecil, tapi ya buat cewek cukup lah. Jadi ukuran kamar mandinya lumayan kecil, apa lumayan besar ini? Ya pokoknya sedang lah di sini. Pas buat. Di sini bisa lihat gitu kalau ada orang. Di sini bisa ngintip di bawah sana nih. Kalau orang lagi ada yang lewat, kita bisa ngintip di sini. Kalau ngintip. Terus di sini udah itu doang. Oke, sabun-sabunnya ya. Kalau cewek banyak peralatan mandinya. Oke. Ini Mas, ini buat cuci tangannya ya. Iya dong, gara-gara corona kan rajin gitu kan. Ini piring-piring yang udah dicuci ditaruh di tempat sini. Iya, jadi tadi abis cuci piring jadi piringnya taruh di situ. Nah, sekarang udah selesai nih tentang ruang tengahnya nih. Aku mau masuk review kamarnya nih. Gimana kamarnya? Kamarnya di sini. Kamarnya seorang cewek itu bagaimana sih dia? Apa dia rapi atau enggak gitu kan? Sebenarnya kamarku tuh sebelah sana, pintu sini nih. Tadinya di sana. Cuman pindah ke samping sini. Oh, Anda belum bayar kosan ya, makanya diusir. Bukan gitu. Enggak diusir sih, maksudnya pindah sama pemilik rumahnya karena sebelah diisi sama keluarganya. Jadi nyamanan tinggal di sebelah sini apa sebelah sana di sebelumnya gitu? Di mana aja betah sih, yang penting nggak sempit gitu. Lagian ini dinamain bukan pindah namanya, hanya bergeser ke sebelah dikit. Iya, bergeser. Oke, langsung aja. Barang sisa pindahannya belum dibersihin. Nah, sekarang aku mau review di dalam kamarnya ya, boleh ya? Boleh. Kita boleh, jadi di izin udah review. Kita mau review di dalam kamarnya itu. Oke, langsung aja kita masuk. Ini barang banyak barang-barang bekas di sini yang bertumpuk-tumpukan di sini, yang kotor. Jadi nggak kotor juga. Jadi di sini berantakan. Di sini aku tinggal berdua sama roommate aku di sini. Jadi ini kamar tidurnya, nih kamar tidurnya. Wow. Nah ini roommate aku. Oh, jadi dia tinggal di sini bukan seorangan tapi ada temennya yaitu. Iya. Siapa namanya? Triana.
Triana Putri. Oke, bagi kalian yang mau kenalan langsung aja cek Instagramnya di sini ya, di bawah ya, nanti kita masukkan. Jangan lupa di follow. Rugi kalau nggak di follow ya. Oke, langsung aja kita mau cek di sini ya, boleh ya? Iya, inilah suasana kamar. Jadi ini adalah kamar dia. Nah, kamar berdua orang ini. Nah, di sini kasurnya ya, kasurnya. Ya, di sini kasurnya kan? Iya, sebenarnya sih di atas ini. Ya. Nih, di atas ini. Cuman kan pernah ditaruh 2 kasur di sini. Satu kasurnya jatuh ke bawah. Oke. Jadi ya bingung kita mau tidur dulu terus jatuh kasurnya satu. Ya udahlah, daripada susah ya udah kita pindah ke bawah. jadi pindah kosong. Jadi ini intinya sempit ya buat 2 orang dan 2 kasur. Jadi nggak muat kan. Jadi dipindahin ke bawah sini. Ke bawah, jadi biar Nah. enak gitu. Oke, bisa dilihat semuanya kasur ini apakah rapi atau enggak ya. Kalau nggak rapi di komen aja langsung. Karena nggak semua cewek itu bisa rapi. Karena cowok juga rapi juga. Ayo, hore cowok ya. Cowok pasti rapi semua di kamar cowok, aku percaya. Nah, oke, langsung aja. Di sini ada meja apa nih? Meja make up ya. Meja make up lah. Seharusnya ini meja belajar. Iya. Cuman kita bingung buat make upnya taruh di mana. Ya udahlah meja belajarnya buat make up aja deh gitu. Oke. Jadi meja belajarnya bisa buat. Jadi pentingan buat meja buat make up ya, bukan buat belajar ya. Bukan juga, soalnya belajar di mana aja juga bisa, di atas kasur. Luar dimana, biasa, gitu. aduh. Kan kalau buat peralatan make up ini susah kalau taruh di bawah. Jadi ya udahlah ini meja buat make up aja, buat kaca segala macam, kalau pakai kerudung. Jadi ini meja make upnya di sini. Terus ini meja make up juga ya. Nah, ini kasurnya tadi, jadi ini digunain buat meja belajarnya kecil di sini. Meja belajarnya dikeluarin, meja buat make upnya di pertamaan yang paling besar. Nah, terus apa lagi di sini yang ada di sini? Ini buku-buku ya, buku-buku belajar. Buku-buku aku sama si Tre berdua, jadi taruhnya di sini. Oke, jadi ini buku-bukunya ya, buku belajar. Nah, oke. Dan sekarang ini udah berapa semester sih? Tahun ini insya Allah selesai. Aku udah final year. Doain aja lah semoga lancar dan lulus. Amin. Ya, doain guys ya, yang buat kalian semua ya, doain dia. Semoga tahun ini dia lulus dengan nilai yang memuaskan lah gitu. Amin ya. Amin. Oke. Terus udah gini aja kamarnya? Iya. Gini aja. Nggak ada yang dibanggain. Ada lah, maksudnya ada kamar tersendiri, jadi khusus kamar sama lemari segala macam. Oke, jadi inilah seputar kamar dia. Ini lemarinya. Nah, ini lemari bajunya di sini ada. Lemari baju di dalam sini kita nggak bisa buka karena privasi ya. Kita nggak bisa buka ya. Lemari baju ini juga lemarinya. Ini kasur tempat tidurnya, yaitu teman satunya dan dia di situ. Nah, dan ini apa ini? Oh, ini apa? Meja apa? Lemari apa nih? Ini lemari. Oh, apa ini? Pasti rahasia nih. Ini pasti ada yang istimewa di dalamnya nih. Ini lemari ketika lagi Miss Queen. Wow, Miss Queen. Terus? Jadi kalau lagi Miss Queen, lemari ini dibuka. Kayak lemari Doraemon ya? Serba ada, bukan? Jadi Coba ini kita lihat, coba lihat. berantakan banget tahu. Sini ternyata barang-barang berharga dari Indonesia, bukan? Ya, dari Indonesia. Sebagian dari Indonesia ya. Coba lihat, tunjukin dong. Apanya ada Indomie. Nah, Indomie. Indomie itu stok. Kenapa stok banyak Indomie di sini? Karena Indomie tuh rasanya tersendiri, nggak ada yang bisa nyamain gitu dari mie yang lain. Karena enak gitu mie-nya. Kita bisa dapat Indomie nggak di India ini? Tuh, bisa. Karena di India udah tersedia. Nah, ini contohnya ini Indomie yang dari India. Oke, jadi ini bukan promosi ya? Endorse ya, bukan endorse. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Ini sambal terasi. Oh, sambal terasi ya. Stok itu buat 1 bulan? Tergantung sih, nggak 1 bulan juga. Kalau lagi pengen aja, kalau lagi Ini sambal terasi dari mana? Apa beli di sini atau bawa dari Indonesia? Enggak, ini udah bawa dari Indonesia. Ini udah kan macam anak pondok aja kan, nyepok gitu. Kayak gitu. Oke, jadi kita punya kebiasaan jika pulang dari Indonesia itu kita beli oleh-oleh banyak yang kayak misalkan bumbu-bumbu masak, Indomie, ataupun kopi-kopi yang produk Indonesia yang bikin
kita rindu gitu ya kan. Jadi kita bawa stoknya dari sana, stok lumayan banyak itu buat stok bertahun-tahun kalau bisa ya. Pokoknya intinya buat satu stok 1 bulan ke depan kita ketika pokoknya setelah pulang berada di India ini. Expirednya lama gitu. Gitu ya. Gitu. Oke, jadi nah satu lagi nih, ini ada pintu apa ini? Oh, ini pintu ke balkon. Ke balkon, bukan pintu ke ini. Kemana? Ke Jakarta bukan? Oke, langsung aja kita cek ya. Di sini ada pintu balkon. khususnya. Oh, jadi ini taman. Kayak bukan taman sih. Ini balkon. Oh, balkon. Jadi bisa ngejemur di situ. Terus kita kalau lagi ada reuni atau kumpul-kumpul bisa di sini. Oke, jadi ini kayak dimanfaatin buat duduk-duduk santai ya kan? Iya. Nah, tapi tempatnya juga dipakai buat jemuran. Aduh. Nah, ini buat jemurannya di sini ya kan, gantungannya. Nah, terus di sini ada apa? Balkon juga sama. Nah, balkon ya. Nah, ini balkonnya besar nih. Nah. Kalau ini rumah ini. Oh, ini tempat apa? Rumah pemilik yang punya rumah ini, jadi lagi ngebor gitu. Oke, jadi ini yang punya rumahnya itu lagi ngebor air, persiapan buat musim panas ya kan? Musim panas sebentar lagi datang. Iya. Inilah Oke. penampakan kamar aku di sini di India. Inilah penampakannya. Oke, jadi buat kalian yang udah lihat video ini, kalau bilang rapih dan bilang gak rapih bisa langsung komen di kolom komentar, oke? Oke, nah sekarang kita langsung tanya ke dua orang ini berapa sih bayar uang kos mereka di sini, dan sekaligus kita tanya uang jajannya mereka juga. Kali aja lebih besar daripada uang jajan kalian kan? Oke, langsung aja kita tanya. Berapa sih bayar kosan per bulan di sini? Oke, siapa yang mau jawab nih? Satu. Oke, dari Hilda, berapa sih bayar uang kos per bulan di sini? Per bulan di sini 700.000. 700.000. 700.000, tapi sharing berdua. Jadi dibagi dua. Jadi berapa per orang? Berapa? 350.000. Oke, jadi satu orang itu 350.000 ya, patungan. Jadi tapi itu belum sama listrik. Pokoknya bersihnya itu kita berdua masing-masing bayar 400.000. Itu udah sama listrik. Oke, jadi bersihnya per orang masing-masing 400.000 ya. Iya, Oke, nah itulah buat harga dan tarifnya per bulan di kamar ini. Oke, langsung aja sekarang seputar uang jajannya. Nah, yang pertama dari Tre ya. Uang jajan per bulan yang dikasih orang tua berapa itu? Oke. Dulu sih awal masuk itu cuma 1.500.000. Iya. Sekarang udah jadi 2 juta per bulan. Oke, jadi upgrade ya, per tahun upgrade. Oke. Oke, luar biasa, per tahun upgrade. Nah, dan selanjutnya berapa uang jajan yang dikasih orang tuanya? Waktu anak pertama sama juga sih 1.500.000. Sama, aduh. Terus 1.500.000 tuh udah sama uang rumah lah. Terus tahun ke tahun menaik ke 1.750.000. Kadang kalau ada rezeki 2 juta. Gitu. Oke, jadi musim-musiman aja. Musim-musiman ya. Iya, musim-musiman. Jadi uang jajannya nggak menentu ya. Oke, mungkin itulah seputar liputan kamar ini dan seputar uang jajan mereka. Dan satu lagi aku mau nanya, mereka di sini apa betah? Apa ada keluhan atau ada? Yang pertama dari Tri, apakah ada keluhan semenjak tinggal di India ini, terkhususnya di kamar ini? Buat kalau keluhan buat tinggal di India sih paling kalau misal ke kampus tuh macet, terus klaksonnya itu bunyinya itu pengaruh sosialnya ya. Itu jadi emang kita semua ini udah bilang klakson India nih amazing banget ya kan. Tiada henti, ada orang nggak ada orang di klakson terus. Oke, terus selanjutnya apa keluhan Anda di sini semenjak di sini? Macet juga sama. Macet juga. Terus di sini mah orang Indianya nggak mau kalah gitu. Ya tapi ya mau gimana lagi, nikmatin aja gitu. Oke, jadi kita di sini belajar juga hidup kuat ya buat menghadapi kehidupan sosial di sini yang cukup keras ini kan. Nah, terus selanjutnya di sini apakah yang punya rumah ini baik atau dia pas ketika nagih uang kosan itu dia langsung nagih atau marah-marah ketika kita telat 1 hari atau bagaimana? Coba langsung kita dari Triana apa? Si uncle-nya baik banget sih, landlordnya baik banget. Kadang kalau kita bayar rumah itu
Misalkan uang 110.000, 10.000-nya dikasih buat kita. Oke, jadi di sini apakah mereka perlu khawatir dengan lingkungan sosial? Apakah mereka juga perlu waspada juga dengan kosan-kosan mereka dengan adanya faktor-faktor pemuda-pemuda di lingkungan sosial ini? Waspada sih perlu ya, soalnya dimanapun kita harus waspada. Terutama kan India terkenal nih sama masyarakatnya yang jorok, yang kriminalnya banyak. Ya perlu lah kita waspada. Jadi kewaspadaan terhadap diri sendiri khususnya di India ini sangat penting ya, karena di India juga salah satu negara terbilang juga ekstrim lah gitu ya, terkhusus buat lingkungan sosialnya dan terkhusus juga bagi perempuan lah, yaitu harus safe banget lah gitu ya, terkhusus buat diri kita sendiri. Oke, dan selanjutnya apa motivasi Anda? Motivasi ke India apa ya? Ya sebenarnya emang dari dulu tuh pengen kuliah tapi yang berbasis bahasa Inggris. Soalnya dulu ditawarin kuliah ke luar negeri tapi ke Mesir, tapi nggak mau karena bahasa Arab gitu. Terus ya udahlah, akhirnya dapet salah satu recommended dari pimpinan pondok. Ada universitas di India namanya Aligarh Muslim University. Dia pengantarnya bahasa Inggris. Nah dari situ wah, penasaran nih gimana ya di sana. Coba ya udahlah coba aja gitu aja ya udah ya akhirnya coba. Terus ada yang mensupport dari orang tua, dari saudara-saudara juga, ya udah jadi itulah salah satu motivasi mau ke India gitu. Oke, dan terakhir ini nih ya, kita mau nanya, selama kuliah di sini apakah ada kesulitan dalam berbahasa, terkhususnya dalam berbahasa ya, karena bahasa itu sangat penting buat kita. Pertama sih pas kita jadi anak baru ya kaget juga sih, maksudnya namanya kita anak baru gitu, belum tahu rule di kampus kayak gimana gitu. Pertama kita masuk ya biasa masuk, terus pertama dosennya masih pakai bahasa Inggris, tapi ada juga beberapa dosen yang menggunakan bahasa Hindi. Nah kita bingung mau gimana, mau komen juga ada orang Indianya juga yang nggak terlalu paham Inggris. Jadi ya udahlah, kita nggak ngerti bahasa Inggris, ada juga mahasiswa Indianya nggak paham bahasa Inggris. Ya udahlah kita mengikuti ini aja gitu di kelas. Ya udah kita diam aja, paling kita belajar dari buku panduan ya, kayak dari bukunya kita belajar sendiri gitu. Oke, dari Triana Putri, apakah ada kesulitan ketika belajar di kampus? Ya, kesulitannya pasti ada, sama kayak Hilda tadi. Dosen aku tuh di kelas itu full Hindi. Kalau yang dia kan banyak papernya gitu. Ada satu paper yang dosennya itu full Hindi. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin aja. Paling pas pulang ke rumah kita baca lagi bukunya, atau enggak kita share itu di Google tadi topik yang kita pelajarin gitu. Oke, jadi itulah seputar dari keluh kesah Triana Putri dan Khalida Zulfa. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa juga di like, jangan lupa juga di komen, subscribe. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.